Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini kita nanti akan belajar Adobe After Effects ya. Jadi ini merupakan salah satu pertemuan di mata kuliah multimedia kreatif. Dan untuk pertama kalinya teman-teman menggunakan Adobe After Effects akan saya jelaskan nanti mengenai interface, workspace, dan beberapa fungsi-fungsi dari tools yang ada di Adobe After Effects. Di sini saya menggunakan Adobe After Effects yang 2023. Dan kalau teman-teman menggunakan versi yang lain, it's okay. Tapi nanti kalau ada perbedaan silahkan disesuaikan ya. Yang terbaru sekarang adalah 2024. Ini saya pakai yang 2023. Dan di sini ketika pertama kali membuka Adobe After Effects, teman-teman akan diperlihatkan beberapa project yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, untuk membuat project yang baru, teman-teman tinggal klik New Project, Open Project ini untuk membuka project yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi karena kita mau bikin baru, klik New Project. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Ini adalah tampilan awal untuk Adobe After Effects. Sebenarnya kalau teman-teman sudah menggunakan software Adobe lainnya seperti Photoshop ataupun Illustrator, sudah tidak asing lagi ya dengan tampilan dari Adobe ini. Hampir-hampir mirip soalnya. Jadi teman-teman mesti udah familiar lah kalau sudah menggunakan software Adobe sebelumnya. Dan di sini seperti biasa di paling atas itu adalah menu bar. Dan menu bar ini terdiri dari beberapa menu yaitu file, dan di dalam file ini otomatis akan banyak menu yang fungsinya untuk mengatur file, seperti new untuk membuat project atau folder baru, kemudian ada open project yang berarti untuk membuka project yang sudah dibuat sebelumnya, lalu open recent berarti membuka project yang baru-baru ini dibuat. Kemudian ada browse in bridge, lalu ada close project dan close untuk aplikasinya, save as untuk menyimpan, lalu ada import untuk mengimport atau memasukkan file dari sumber di luar ya, sumber lain gitu. Lalu ada export berarti untuk menghasilkan atau menyimpan dalam bentuk lain gitu, untuk export. Ada find dan lain sebagainya. Ini ada project setting untuk settingan projectnya. Kemudian edit itu untuk seperti kayak duplicate. Kemudian kalau misalkan ada kesalahan berarti kita bisa undo. Lalu ada redo. Kemudian ada keyboard shortcut juga. Lalu ini untuk composition, karena memang ada After Effects itu kan untuk edit video juga bisa ya, untuk efek video. Dan kita menggunakan komposisi. Jadi kita menggabung-gabungkan elemen-elemen video ataupun gambar. Makanya di sini ada menu composition. Setelah bikin project, kita harus bikin composition dulu gitu. Ini dari new composition dan ada composition setting dan lain sebagainya. Ini memang masih belum aktif ya, karena kita masih di halaman awal, jadi belum ada komposisinya. Jadi ini memang belum aktif. Kemudian ada layer, dan ini juga layer ini nggak aktif juga. Layer ini ya berfungsi untuk kalau kita mau atur-atur layernya ini ya, yang ada di sini nanti. Lalu ada effects berarti untuk macam-macam efek yang kita bisa terapkan. Ada animation berarti untuk animasinya, contoh kayak keyframe. Lalu ada track motion dan lain sebagainya. Kemudian view itu berarti menu yang fungsinya untuk tampilan ya, mengatur tampilan. Ada zoom in, zoom out, dan lain sebagainya. Window ini untuk memunculkan atau menyembunyikan panel-panel macam-macam ya, macam-macam panel yang nanti kita bisa pakai. Contoh kalau mau mengeluarkan panel paragraf, berarti kita tinggal klik aja paragraf, checklist ya, dan lain sebagainya. Lalu ada help, ini tentang After Effects dan sistem lainnya ya, kayak sistem compatibility dan lain sebagainya. Oke, ini menu bar, dan kemudian di bawah sini
maksudnya di bawahnya menu bar ya, dan di tools paling atas ini merupakan toolbar dari Adobe After Effects. Jadi kalau di Adobe lainnya, contoh kayak Photoshop dan Illustrator, teman-teman mungkin akan menemukan toolbarnya itu di sebelah kiri ya. Tapi kalau di sini itu di bagian atas. Sebenarnya ini sih bisa diganti-ganti juga, dipindah nih. Teman-teman kalau mau pindah ini tinggal digeser-geser aja kayak gini ya. Jadi masih fleksibel lah, bisa diganti. Kemudian ini toolbar, lalu di bawah sini yang sebelah kiri ini ada effects controls. Ini adalah untuk nanti efek-efeknya ya. Kalau yang ini untuk isinya adalah efek-efek. Lalu di sini ada tab project. Ini berarti file-file atau elemen-elemen yang nanti kita masukkan. Contoh kayak kita import gambar, nanti masuknya ke sini. Gitu. Lalu di tengah ini ada tampilan dari apa yang kita kerjakan ya. Jadi komposisinya itu nanti muncul di sini. Nanti kita edit-edit di situ. Kemudian yang kanan ini adalah panel-panel lainnya yang nanti juga kita butuhkan. Contoh kayak properti dari layers, kemudian properti dari effect dan lain sebagainya nanti muncul di sebelah sini. Lalu yang di bawah ini juga nggak kalah penting. Ini adalah timeline. Yang sini ini timeline, yang di sini itu adalah layer. Nanti layer-layernya munculnya di sini, dan di sini ada timeline yang bisa kita buat animasi. Jadi untuk membuat animasi itu nanti di sini pakai keyframe gitu. Dan ini ada di bawah ini ada informasi tentang render time, terus modes untuk switch modes-nya ya diganti-ganti. Nanti kita akan coba satu persatu. Oke, untuk memulai yang pertama kali setelah membuka project atau membuat project adalah kita harus membuat komposisi baru. Jadi new composition, klik. Nanti di sini ada composition setting. Contoh composition name. Name-nya misalkan di sini belajar. Gitu ya. Kemudian ini preset itu maksudnya ukuran layar tapi yang udah kayak template-nya gitu. Teman-teman tinggal pilih di sini. Atau kalau memang nggak ada yang sesuai keinginan, bisa custom di sini ya. Jadi width-nya itu mau berapa? Oke, atau bisa pilih di sini. Di sini nanti ada pilihan frame rate juga. Biasanya sih antara kalau nggak 30 ya 60 gitu. Kalau semakin besar frame rate-nya berarti semakin smooth atau halus animasinya. Nah, ini saya pilih yang 29,97 atau 30 juga bisa frames per second. Lalu resolusinya ini full ya, biar lebih jelas nanti pas kita lagi edit. Di sini ada durasinya saya pilih 10 detik dulu aja. Kemudian ada background color, ini bisa teman-teman pilih ya mau yang mana. Kemudian tinggal diklik OK aja. Nah, nanti munculnya seperti ini. Karena tadi layarnya adalah 1920 nih ya di sini kali 1080, kemudian durasinya 10 detik dan FPS-nya 29,97. Karena tadi saya pilih background putih, jadi munculnya putih seperti ini. Dan di tab project itu langsung muncul komposisi. Jadi kalau icon seperti ini ya, itu artinya komposisi belajar AE yang nanti muncul di bawah sini juga. Ini namanya belajar AE dan di sini masih kosong karena kita belum masukin apapun. Kemudian di dalam satu project ini itu bisa satu atau lebih komposisi ya. Jadi bisa nggak cuma satu, tapi teman-teman bisa bikin beberapa komposisi sekaligus di dalam satu project. Contoh misalkan teman-teman mau bikin video explainer video. Kemudian kan pasti ada bagian-bagian tertentu. Contoh kayak pertama pasti ada intronya dulu. Lalu ada scene pertama, scene 1 mungkin mengenalkan latar belakangnya atau mengenalkan karakternya dulu. Terus ke scene 2. Scene 2 itu untuk ke produknya misalkan. Ke scene 3 penutup. Nah, itu bisa di sini. Jadi di sini intro. Nanti di sini animasi intronya seperti apa dibuat. Lalu teman-teman tinggal new lagi file new composition. Bikin lagi misalkan ini saya kasih nama scene 1 ya. Scene 1 ini pengaturannya sama. Oke. Nah, nanti di sini ada komposisi baru lagi. Dan di sini ada
lagi muncul belajar AE dan sin 1. Kemudian kalau misalkan udah banyak ya, jadi ada intro, sin 1, sin 2, dan seterusnya, terus teman-teman mau dibikin jadi satu, itu bisa juga langsung di sini. Teman-teman tinggal bikin composition baru lagi. Ini final ya, final kayak gini. Terus ini kan kebuka nih finalnya. Tinggal kita tarik untuk intro ini, contohnya misalkan ini adalah intro ya. Kita tarik intro di sini, kemudian kita tarik sin 1 di sini, dan kemudian sin 2, sin 3, dan seterusnya. Lalu kan nanti yang akan diputar duluan itu adalah yang intro ya, atau belajar AE ini. Berarti ini yang pertama. Lalu nanti selesainya mungkin misalkan selesainya di sini. Berarti yang sin 1 itu diputar selanjutnya. Gitu. Jadi bisa digabung-gabungin antara composition pertama dan kedua dan ketiga. Itu dalam satu project ini bisa banyak komposisi ya. Dan setiap komposisi itu punya animasinya sendiri-sendiri. Jadi belajar AE nanti animasinya seperti apa, sin 1 animasinya seperti apa, dan kalau di final ini mau diedit lagi tinggal klik 2 kali aja. Klik. Nah, nanti kita beralih ke sin 1. Gitu. Oke ya, paham ya. Jadi di After Effects ini bisa satu project bisa beberapa komposisi. Oke, kemudian di dalam satu komposisi ini misalkan contoh yang final ya. Ini kan banyak jenisnya. Jadi kalau di dalam satu komposisi ini kita bisa memasukkan komposisi ya, komposisi yang lain kayak contohnya ini belajar AE ini kan bentuknya komposisi. Ini sin 1 juga bentuknya komposisi. Nah, ini kita bisa memasukkan komposisi yang lain dan juga kita bisa memasukkan jenis yang lain. Contoh kayak import gambar. Nah, ini saya contohkan. Di sini saya mau import gambar. Untuk mengimport gambar, teman-teman bisa ke file, kemudian import file. Ini ya, atau ke sini, ke tab project, kemudian klik kanan, import file, sama aja. Atau di tab project langsung klik dua kali di bagian sini, klik-klik. Nah, langsung kebuka, atau bisa pakai shortcut Ctrl I gitu ya, jadi macam-macam. Nah, ini misalkan saya mau masukin salah satu gambar gitu ya, misal yang ini gambar mobil. Nah, nanti di sini muncul ikonnya beda seperti yang ini. Kalau ini ikonnya kan komposisi, ini ikonnya gambar ya, artinya ini adalah gambar. Formatnya PNG ya, bisa JPEG juga bisa, dan di sini saya pakai PNG. Saran saya sih kalau memang teman-teman mau menganimasikan gambar tersebut, pastikan backgroundnya nggak ada gitu. Jadi ketika dianimasikan ya memang gambar itu aja yang gerak-gerak. Contoh kalau mobil ini saya tarik ke sini ya, mau masukin ke komposisi itu ditarik ini. Nah, mobil ini itu kan PNG dan backgroundnya udah hilang. Jadi kalau mau menganimasikan ya, ini yang gerak cuma mobilnya aja. Kalau misalkan bentuknya JPEG dan ada backgroundnya, misal backgroundnya warna merah gitu ya, ya nanti waktu dianimasikan ya merahnya ikut gitu, jadi kotak merah di sini gitu kan, nggak bagus. Jadi kalau memang mau masukin ke sini tuh karakter ya atau gambar, itu backgroundnya dihapus dulu dan dijadikan transparan PNG gitu. Nah, kemudian ini kan terlalu besar nih, misalkan teman-teman ini terlalu besar, teman-teman bisa pakai scale ya. Jadi di sini tinggal dibuka, nanti akan saya jelaskan untuk APSR ya, anchor, position, scale, sama rotation. Tapi sebelum itu, karena ini udah masuk ke bagian tampilan sini, saya mau jelaskan dulu untuk properti yang ada di sebelah sini. Jadi begitu kita masukin gambar atau elemen di sini, itu nanti ini akan aktif ya. Jadi di sini nanti muncul zoom. Jadi di sini teman-teman bisa langsung ngezoomin aja, misal 100% atau mau fit sesuai dengan tampilannya layar. Nah, ini fit ya.
Kemudian yang harus diperhatikan, ini teman-teman harus ada di panel composition ya. Jadi kita itu ngeditnya di panel composition, jangan di panel layernya. Jadi misalnya teman-teman nggak sengaja nih klik 2 kali layer ini, nanti akan muncul ini tab layer kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman gantinya di sini atau ngeditnya di sini tuh nanti malah jadi berantakan gitu ya, jadi berantakan. Nah, ketika salah ngeklik ini tulisannya di sini layer, itu langsung tutup aja. Nah, gitu. Ini juga kalau memang udah nggak kepake, ditutup aja. Jadi di sini kita hanya pakai panel composition. Nah, kalau misalkan ini ketutup nggak sengaja, ya teman-teman tinggal buka aja nih mau yang mana dibuka komposisinya. Final, ya tinggal klik 2 kali, nanti muncul lagi gitu. Oke, kemudian di sini ya saya tadi jelaskan ini zoom, lalu ini adalah resolusinya. Sebenarnya ini nggak ngaruh ke resolusi nanti ketika diekspor. Cuma ini pengaruhnya adalah ke resolusi ketika kita ngedit di sini. Kalau kita pilihnya half, nanti dia jadi agak burem. Kalau quarter apalagi nih, jadinya pecah-pecah kayak gini ya, burem gini. Ini cuma untuk sebenarnya untuk meringankan kinerja dari AE ini ketika kita ngedit. Karena kalau full itu kan nanti RAM-nya juga akan kepake full gitu. Jadi ini untuk meringankan aja kalau misal laptopnya lemot gitu. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah fast preview. Lalu ada transparency grid, ini kalau mau lihat secara transparan ya, ini kan tadi backgroundnya saya pilih putih. Nah tapi aslinya itu sebenarnya transparan. Jadi walaupun tadi kita milih backgroundnya warna merah misalkan, itu sebenarnya nggak akan ke export juga videonya nanti akan warna merah. Nah kalau teman-teman mau masukin background warna-warni gitu ya, yang nanti akan ke export juga, itu teman-teman harus nambahin layer solid. Jadi klik di sini, klik 2 kali, klik di sini, klik kanan, import, solid. Ya, ini teman-teman harus perhatikan kalau misalkan yang tadi di composition setting udah pilih warna, itu bukan berarti nanti pas ekspor, warna itu akan ada di backgroundnya, enggak. Itu cuma warna aja. Nah, kalau misalkan mau ada warna di backgroundnya ketika ekspor, itu teman-teman pilihnya yang ini, jadi import solid gitu, namanya bisa bebas. Kemudian ukurannya ini disesuaikan ya sama ukurannya tadi kita bikin layarnya. Kemudian nah ini pilih warnanya, misal di sini saya mau pilih warna merah tadi ya, merah. Oke. Nah kemudian ini ditarik ke bawah gitu. Nah ini kan baru merah nih. Ini kalau nanti diekspor merahnya ikut karena dia bentuknya adalah solid di sini. Beda ya, ini composition ikonnya seperti ini gambar ikonnya seperti ini, dan ini solid. Nah kemudian ini di sini adalah toggle invisible atau visible. Kalau kita mau menampilkan atau menyembunyikan. Kalau ditampilkan otomatis dia ke ekspor. Kalau disembunyikan dia nggak akan ke ekspor. Oke, kemudian di sini saya akan jelaskan soal workspace. Workspace di sini itu sama ya kayak di software Adobe lainnya. Jadi teman-teman bisa simpan workspace-nya itu melalui window. Lalu workspace di sini itu teman-teman bisa pilih yang udah default. Ini saya pilihnya default. Atau teman-teman kalau mau yang lain bisa pilih ya. Contoh kalau fokusnya lebih ke effect, pilih yang workspace-nya effect. Nanti jadinya kayak gini. Ini yang aktif adalah effect control, dan sebelah sini propertinya. Lalu teman-teman juga bisa pilih workspace yang lain. Contoh pengen motion tracking, nah nanti yang keluar itu beda lagi di sininya. Sebenarnya sih nggak jauh beda. Nanti itu kan sebenarnya bisa di custom ya. Nah kalau mau save tinggal di save as new workspace gitu. Saya pakai yang default aja. Lalu di sini ketika kita masukin composition atau gambar atau solid itu punya properti yang beda-beda. Contoh di sini belajar AE ini kan bentuknya komposisi.
ketika saya buka panahnya, dia punya properti transform. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, APSR sama O ya. Anchor, Position, Scale, Rotation, dan Opacity. Ini adalah keyframe yang nanti berguna untuk menganimasikan gambarnya gitu. Tapi kalau ini adalah komposisi, berarti ini untuk menganimasikan komposisinya gitu. Kemudian ini gambar, kita lihat properti yang ada di dalam gambar adalah transform juga sama. Kita lihat yang ada di solid. Nah, di solid juga sama, ada transform. Oke, jadi setiap layer ini itu punya properti yang beda-beda ya. Kebetulan ini semuanya punya transform aja. Nah, misalkan kita mau bikin shape di sini, ini saya sembunyikan dulu untuk gambar ini dan solidnya. Toggle-nya saya ganti ya, ini yang tadinya transparan, saya ganti jadi putih lagi biar lebih jelas. Lalu di sini itu toggle mask and shape itu visibility pad. Jadi kalau ini di nonaktifkan nanti kita nggak bisa ngelihat padnya. Kalau ini diaktifkan nanti kita bisa lihat padnya. Lalu ini region of interest, lalu grid ya. Ini kalau mau lihat ada grid kayak gini. Kalau enggak ya nggak usah di checklist. Gitu. Ini warna dan lain sebagainya. Ini ke snapshot, jadi kayak kita ngambil gambar gitu SS gitu. Nah, kemudian di sini ini durasi ya teman-teman, ini durasi. Di sini playheadnya kita lagi ada di detik ketiga di sini. Jadi ini menunjukkan kita lagi ada di detik keberapa sih gitu, selain kita bisa lihat dari playhead. Oke, kemudian tadi saya mau jelasin di sini, saya mau contohin mau kasih layer shape ya. Jadi di sini kita bisa pakai toolbar yaitu shape, ini rectangle tool. Kita bisa ambil bebas ini mau pakai shape yang mana. Misal saya pilih yang ini. Kemudian untuk bikin shapes itu teman-teman harus perhatikan dulu kita lagi aktif di layer tertentu atau tidak. Jadi misalkan kita ternyata nih lagi ada aktif di layer belajar AE ini. Kalau misalkan kita langsung bikin di sini, itu nanti jadinya masking. Bisa dilihat dari tampilannya seperti ini kalau masking. Dan di dalam belajar AE ini ada mask 1. Gitu, itu berarti kita malah bikin masking, bukan bikin shape. Karena kita aktifkan layer belajar AE tadi. Saya Ctrl Z ya, diundo. Oke, jadi misalkan kita aktif di layer tertentu, contoh di sini, gambar ini, saya buka ya. Nah, kemudian kita pilih ini, lalu kita kotakin. Nah, ini malah jadi mask di sini. Oke, ya paham ya. Jadi, ketika kita aktif di layer tertentu, selain shape ya, terus kita bikin shape di situ, di atasnya, maka yang keluar adalah mask. Dan ada di dalam si layernya. Saya undo lagi. Jadi, kalau kita mau bikin shape, itu yang pertama kita bisa dengan cara klik kanan, new, shape layer dulu. Jadi kayak gini kita sudah ada di shape layer, baru kita bisa bikin shapes. Cara yang lainnya kita juga bisa dengan cara seperti ini. Ini saya hilangkan dulu. Kita nonaktifkan semua layer. Jadi misalkan tadi kita aktif di layer belajar AI ini, seperti ini, kita klik di layer di tempat yang kosong. Nah, jadi tidak ada layer yang terseleksi atau layer yang aktif. Kalau sudah seperti ini, ketika kita pilih shape di sini, itu kita bisa langsung bikin dan otomatis shape layernya sudah bertambah tanpa kita harus bikin new shape layer. Gitu ya teman-teman. Jadi ada dua cara kalau mau bikin shape atau bentuk di sini. Itu kita nonaktifkan dulu semua layer. Jadi di sini, klik di sini, nanti kan mereka tidak aktif ya. Atau dengan cara kita bikin dulu layernya, shape layernya kayak gini. Oke. Jadi di sini saya bikin seperti ini. Nah, untuk
shape, nanti kita juga akan ada video tersendiri ya antara nanti kita belajar parametric shape dan juga Bezier shape menggunakan pen tool. Oke, untuk kali ini saya akan jelaskan soal propertinya dulu. Di sini untuk yang tadi kan kebetulan ini adalah ini maksnya saya hapus dulu. Nah, untuk yang tadi ini kebetulan adalah transform semua ya propertinya. Nah, kalau shape layer itu ada dua properti, yaitu content dan transform. Content sendiri ini adalah bentuknya, shape-nya rectangle. Kemudian di sini rectangle pad ini untuk nanti animasinya. Ada stroke itu berarti untuk garis luarnya, ini warna putih ya garis luarnya. Kemudian untuk fill-nya ini warna merah, ini kayak gini. Dan ini untuk transformnya gitu. Jadi kalau shape itu punya dua properti yang bisa setiap propertiesnya bisa dianimasikan. Contoh kayak fill ini yang tadinya warna merah di detik ke 0 itu warna merah, terus kita mau ganti di detik ke-4 jadi warna biru gitu. Nah, ini tinggal dikasih keyframe terus diganti warna biru. Kita juga bisa masukin video. Jadi di sini kita bisa masukin video. Ini saya cari dulu contoh di sini ya. Ini bentuknya video, nanti ikonnya seperti ini. Nah, kalau dimasukin ke sini nanti jadinya kayak gini videonya. Ini bisa di play. Nah, ini videonya bisa di play. Dan satu lagi, teman-teman juga bisa masukin suara. Jadi nanti teman-teman bisa masukin musik ataupun sound effect ya. Contoh di sini MP3 saya cari. Nah, contohnya seperti ini. Saya bisa masukin suara di sini. Jadi nanti kalau di play itu ada suaranya. Nah, ini juga ikonnya beda ya. Ikonnya di sini adalah musik. Nah, teman-teman bisa langsung ngasih musik di sini juga. Jadi kalau misalkan bikin animasi bola mantul gitu ya, nah itu nanti teman-teman bisa langsung masukin efeknya sesuai dengan ritme atau gerakan dari animasinya itu. Jadi nggak miss gitu. Kalau nanti masukin suaranya di software editing lainnya kan bisa jadi nanti miss ya karena nggak sama gitu detiknya. Tapi kalau langsung di sini teman-teman bisa langsung pasin dengan animasinya gitu. Jadi ada composition, ada solid, ada gambar, video, suara, dan shape gitu. Kita juga bisa masukin lagi yang jenisnya file dari software lain. Dalam hal ini Adobe Illustrator ya. Jadi misalkan kita udah bikin karakter ataupun elemen apapun ya di Adobe Illustrator dan layernya udah rapih, itu kita masukin ke Adobe After Effects, itu nanti udah otomatis di sini udah muncul masing-masing layernya. Kita tinggal pakai aja gitu. Jadi nggak perlu bikin karakternya di dalam sini, tapi kita udah punya karakternya menggunakan Adobe Illustrator. Kita tinggal masukin, lalu di Adobe After Effects ini kita tinggal gerakin animasinya. Gitu teman-teman. Jadi lebih mudah kalau sesama software Adobe. Gitu ya teman-teman. Jadi di video ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan belajar parametric shape dan Bezier shape. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.